Zaman mari mangan padang, ya Allah, mamu jengkol gak sikatan. Ojo Pak saken. Maka pentingnya itu. Maka yang pertama itu dibawa ke langit pertama, kemudian diketok pintu, maka penduduk langit itu bergemuruh. Liman hadir ruh at-thayyib. Siapa yang memiliki roh yang bagus ini? Wah, bergemuruh, Pak. Penduduk langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Wis gak usah tak ceritani ini. Dawa iki yo seneng-seneng tok. Wong iki sing tak critakno rohnya orang-orang soleh sampai ke langit ke 6. Allah Subhanahu wa taala mau kau bawa kemana? Sesungguhnya mereka itu kuciptakan dari tanah, fa'idu ilal ard, maka kembalikanlah mereka ke bumi. Dibalikno, Pak. Antum tahu jarak bumi ke langit itu 500 tahun. 500 tahun. Berarti sampai bertahun-tahun, tapi balik ke mana? Ke bumi dalam keadaan ada di antara kita yang belum dimandikan. Ada di antara kita, anak kita, istri kita, gak mau coba Fatihah, Pak, gak mau coba Yasin, Pak, gak ditahlili, malah selfie. Sekrek mohon doa, suami saya meninggal. Aslinya nggak status, aku is free, sopo sing gelem mbek aku, kan ngono, Pak. Asli statusnya kan begitu ya. Lah iki loh. Kita itu ada yang mati dalam keadaan belum dimandikan, dicuekin. Loh, katanya 500 tahun, itulah Allah penggenggam waktu. Rasulullah saja Isra Mi'raj cuma sepertiga malam terakhir. Lah makanya kita itu ada yang orang-orang investasinya di dunia itu bagus. Apa? Makanya waktunya nyampe situ ada orang yang tidak belum dimandikan dan lain sebagainya. Maka jenengan itu semua tahu, maka memandikan jenazah itu orang yang paling harus hati-hati, karena jenazah itu sensitif, paham, Pak, perasa, Pak. Bahkan nuwun sewu, kalau ada seseorang yang roh kita ini tatkala jenazah kita itu nanti diramut oleh tetangga kita, teman-teman kita itu, nanti itu begini. Setelah roh kita itu kembali ngelihat kita itu apa yang terjadi, maka pada dasarnya ini saya ceritanya orang soleh saja. Orang soleh itu langsung bergemuruh, ya cepetan dulurku, aku ndang kamu kuburkan, kamu makamkan. Sudah, aku nggak perlu gini-gini, cepet kamu kuburkan. Karena kenapa? Karena aku sudah tidak sabar. Sungguhnya dari makam itu sudah kelihatan nikmatnya alam barzah, nikmatnya alam kubur. Lek wong soleh itu nikmat kuburnya sudah tertampakkan. Tapi bagi orang-orang yang non soleh, mujrimun, non soleh, apa ini? Toleh gitu ya. Kalau soleh itu apa? Toleh, sering toleh nang tonggone. Toleh ini orang yang suka berbuat kriminal. Apa ini? Bagaimana dia? Maka dia itu jangan kamu bawa ke sana, karena apa? Azabnya kubur gue ketok, Pak. Pada dasarnya azab atau nikmat kubur itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mati begitu. Nah, tatkala kita dimakamkan, dibawa ke makam kubur, nun sewu, tatkala kita sudah dimakamkan, apakah liang lahat kita itu seberapa sih kubur kita? Apakah 1 meter kali 2 meter? Tidak. Pasti bapak-bapak paham kalau sering takziah. Bagaimana? 2 meter kali 2 meter? Enggak, Pak. 2 meter tingginya, lebarnya 2 meter, lebarnya ini cuma 1 meter. Enggak itu. Masih dipotong lagi. Namanya anjang-anjang. Berarti apa? Saman diuruk. Apakah segitu lebarnya? Enggak. Saman ada liang lahatnya. Yo kecil itu miring gitu. Pada saat itu jenengan diuruk. Tahu, Pak. Ya Allah, aku ini mati. Apa segala macam. Tahu, Pak. Istri jenengan WhatsApp tanggane roh Pak. Bagaimana anak Anda nangis dan lain sebagainya, tahu, Pak. Tapi tatkala pentakziah itu sudah meninggalkan kita 7 langkah, maka saat itu ada 2 malaikat datang menanyakan, marrabbuka, sopo Tuhanmu. Pakai bahasa Arab, Pak. Jenengan di sini sudah ada yang bisa bahasa Arab? Lah piye kok didakoni malaikat piye jawabnya? Saya ini bisa bahasa Arab, ya tujuannya cek iso jawab, Pak. Nah, sampean kok pendelman enggak belajar bahasa Arab ini? Hah? Ditanya marah buka, wis kesawen kan ya, kakak store, les ngono. Tapi ternyata orang yang bisa bahasa Arab pun dikunci mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa?
Ternyata kita itu nggak bisa jawab pakai ini. Ya sudah, saya jawabnya pakai isyarat. Ternyata kita digembok. Lalu siapa yang menjawab? Yusabbitullahu biqaulis sabit. Allah menetapkan amal-amal baik kita. Selama kamu hidup, kamu berbuat baik apa ini? Kamu kan sudah kukatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bagus itu orang yang kemanfaatannya untuk orang banyak. Lah kamu manfaatnya apa? Kamu itu tukang rusuh kok ambil tonggomu. Ya ndak? Lah kamu berbuat apa? Ikut organisasi mek modus tok kok kamu cek oleh badi kok. Kan begitu sih. Lah kalau semacam itu nggak ada. Tapi antum kalau sudah punya amal-amal jariah, sering sholawatan, sering sodako, sering bermanfaat bagi orang lain. Ada majelis ilmi, wes aku sing nyponsori. Majelis ilmi ya sudah, ayo yang mau hadir ya sudah tak bayarin angkotnya. Majelis dzikir, majelis sholawat, apa di situ? Apa yang saya bisa? Saya modal pecelnya Ustaz. Loh inilah amalan-amalan semacam ini yusabbitullahu biqaulis sabit. Allah menetapkan sehingga nanti tatkala kita didatangi itu ada kalau laki-laki ada laki-laki yang datang gagah luar biasa, ditanya oleh malaikat marrabbuka, dijawab cetok, Rabbi Allah. Man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuka, dini Islam. Ma kitabuka, kitabi Al-Quran. Cetok Pak. Mari dijawab. Kemudian apa? Kemudian lu sama lagi sinten kok iso jawab? Aku adalah amalmu tatkala kamu hidup dulu. Ayo Pak, masa hidup tabung amal sebanyak mungkin. Punyanya roti kasih roti. Punya kesempatan iso hadir di majelis sholawat, hadir. Punya waktu di majelis taklim, ngerges-ngerges titik budal lah Pak, insya Allah tambah sehat. Itu kan begitu. Itu investasi yang paling bermanfaat. Sama duit 1 miliar gak digonang mati lah. Tapi duit, oh iya punya duit, oh bermanfaat bagi tonggo-tonggoku. Ya wis, ayo usaha bareng di sini. Oh, itu kan manfaat. Berarti duitnya itu bisa menjadi hujjah kita di akhirat iso jawab Pak. Wis dadi wong ojo medit-medit. Ojo modus-modus antum itu kumpul ambek wong modus ae. Aku tidak ambek Pak iku. Monggo napa Cak Gun iki juragan ikan, aku nyidek Cak Gun kok ya aku lak dikei iwak. Kan modus itu ya. Aku ambek Pak Adrian cidek ya engko mulai jadi dikei roti. Iki modus ini. Ya sing seduluran sing santai gini loh, sing ikhlas. Nothing tulus, kan sing tulus berarti. Lah itulah. Makanya kita ini harus apa? Lillahi ta'ala. Baik. Tatkala itu. Ini jawabannya kalau ada orang yang bisa menjawab, maka enak. Tapi kalau tidak bisa menjawab, jebles gak karuan. Ini cerita, boleh dipercaya atau tidak. Ada seseorang dulu itu mati. Tatkala mati bapaknya iskal, bapaknya ragu, Pak. Anakku ini ahli ibadah, kok tiba-tiba mati dalam keadaan di diskotik. Ini nggak percaya ini. Paling diajak kancana, kancane. Nah, temennya begitu ya. Ini enggak ini. Wah, ternyata apa? Ragu. Yes, tapi enggak apa-apa dikubur. Setelah dikubur, ragu, Pak. Anakku ini ahli sholat, ahli ibadah kok bisa mati di ya saya sudah dimakamkan, ragu begitu. Ya sudah, saya putuskan ini dibongkar. Beberapa jam setelah dikuburkan, sekarang dibongkar, ingin diotopsi. Apa yang terjadi? Ada sabetan dari muka besi yang menjalar sini dan di sini ada darah segar. Adab kubur hak. Dan kita selaku orang beriman kita harus mengimani hal itu ada. Loh, dahsyat Pak. Adabul kubur hak. Kalau antum bisa jawab aman, nggak bisa. Saya ceritakan lagi. Itu di alam kubur. Kubur itu namanya alam barzah. Barzah itu artinya adalah dinding tebal yang tidak mungkin ditembus. Sehingga kalau ada orang mati malam Jumat, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah iku sesat Pak. Lho tak arani sesat piye? Lho lek omahe sampean dol. Ya Allah le aku mulih nandi kok dol kan begitu ya. Ya ndak wong anak wong zaman saiki ahli waris kreatif kok. Kurung pitang done didol omahe bapake lho iya ndak? Oh kreatif Pak, jadi pinter marketing semua kok ya. Warisan ya didoli ya. Sawah, ya Allah, aku biyen tuku nyeleng-nyelengi langsung kok dol kuburan burung garing kan begitu istilahnya. Nggak bisa Pak, alam barzah ini nggak bisa. Namanya barzah itu dinding tebal, orang nggak bisa balik. Oh ini kemasukan roh.
Ini alam orangnya, rohnya nggak tenang, bisa keluyuran. Loh, kayak enak sekali orang nggak tenang bisa keluyuran. Keluyuran biar gak iso nang mall, saiki nang mall. Biar ana pacare sing gak keturutan didelok pacare. Lho, malah ngono lek wong roh itu ya nggak bisa keliling, Mbak. Ya wis. Kecuali ada waliullah yang dikehendaki Allah, itu masya Allah. Terserah Allah, kita nggak tahu. Kalau Allah berkehendak ya apapun bisa terjadi. Konsepnya tidak ada. Maka orang itu dinamanya alam barzah. Saya cerita orang yang baik tadi kan begitu, yang kriminal begitu. Saya cerita yang kriminal. Kalau ada orang, Pak, nanti ada seseorang itu pada hidupnya sering interaksi dengan riba. Riba itu apa? Transaksi uang dengan uang ada nilai lebih. Maka itu riba. Diambil contoh, Pak Adrian ke rumah saya, Gus pinjam uang berapa? 500.000 boleh, tapi aku kesel Pak Adrian, sampean pijeti dhisik engko tak sili duit. Itu minjemnya 500, ngembalikannya 500 tapi ada nilai lebih, aku njaluk pijet, itu riba, Pak. Apalagi wis modal roti nyelip bank 5 juta. Balik wis penulan 500 selama setahun, berarti berapa? 1.500.000. Cepet tuh sama dengan 6 juta. Berarti minjem 5 juta ada nilai 1 juta. Itu riba, Pak. Riba itu dosanya ono 72 tingkatan. Ojo bahas sing dhuwur, Pak. Medeni, Pak, serem. Ada tingkatan yang paling rendah saja kita bahas. Sumpama saya tanya, di kampung sini ono arek wedok muda-mudi pacarane. Senengane di isore wit wong loro lek ana wong mbok gak ngerti, tiba-tiba tekdung meteng. Kira-kira aib apa tidak? Waduh dihujing, motong burung rapi kan begitu, Pak. Antum tahu dosa orang yang berbuat riba yang paling rendah itu sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Gak nangis sama Mbak. Loh iya, Pak. Itu loh riba. Maka nanti kalau ada orang riba, Pak, di sana itu riba itu, Pak, non sewu, dimasukkan namanya tanur. Tanur itu ininya kecil, dalamnya besar. Gambarannya koyok kendilah, kita dimasukkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala nanti di obat mabitno koyok langit nang bumi itu obat abitne. Sama numpak roller coaster mutah-mutah, Pak. Riba itu ngono, Pak. Ngeri, Pak. Ono wong duwe utang, bukan gak kuat nyaur, tapi gak gelem nyaur. Ini lagi tren nih. Wong lek nyilih, waduh ngapunten, ono wong Pak nang omah. Kula butuh duit, mboten kathah kok, mek 2 juta. Kula paling pegel, Pak, ono wong ngono iku. Lah 2 juta iku mek, lah lapo kok nyeleh aku, berarti kan begitu. Wis 2 juta di mek-mekno, ya wis gak usah gitu, hargailah itu. Uang lapo di mek-mekno itu paling suwebel. Wis kesuwen model ngono wis. Ngapunten iki ono 20.000 tak sangoni gak usah nyaur. Wis ngono aku nisan. Kayak 50.000 gak usah nyaur. Lho wis menisan. Lah dia gak menghargai, saya yakin sulit untuk balekno iku. Wis gak perlu gitu.